Menjuah-juah, selamat pagi, salam kepada kita sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, pekerjaan, usaha ataupun pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan sekaligus merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan berkat kekuatan dan kesehatan serta hari yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang terlebih dahulu ke hadapan-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan menjadi penuntun dan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, demikian juga setiap kami yang mendengarkannya, kiranya beroleh berkat daripada Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, dan kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dalam Mazmur ini diungkapkan oleh Daud tentang ketakutan yang dia alami karena musuh-musuhnya yang hendak mencelakakannya, yang hendak mencabut nyawanya sendiri. Dan apakah yang dilakukan oleh Daud menghadapi ketakutannya itu? Dalam ayat 1 dan 2 sebelum firman Tuhan yang kami bacakan tadi kepada kita, di sana pemazmur berseru kepada Tuhan, di mana dia katakan, "Kepadamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan." Apa yang dapat kita lihat dari firman Tuhan ini? Daud sangat yakin bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan. Dialah yang menjaga hidupnya. Dialah yang menjaga nyawanya. Sehingga dia yakin dia akan aman dari musuh-musuhnya sendiri. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel pernah mendapat malu karena mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan lewat nabinya supaya mereka berbalik kepada Tuhan, supaya meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala. Karena ancaman Asyur kepada mereka sebenarnya bukan yang perlu ditakutkan bangsa Asyur itu, tapi Tuhanlah yang seharusnya menjadi pusat penyembahan mereka. Karena itu Tuhan telah mengingatkan, jangan meminta pertolongan kepada Mesir, karena itu semua akan sia-sia. Tapi raja dan umat Israel tidak menghiraukan firman Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada berhala-berhala, meminta pertolongan kepada Mesir, dan pada akhirnya mereka ditaklukkan oleh Asyur. Mereka mendapat malu
karena percaya kepada berhala-berhala dan mengandalkan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, disinilah luar biasanya pemazmur. Dia percaya ketika Tuhan yang dia andalkan di dalam hidupnya, dia tidak akan mendapat malu. Karena dia percaya Tuhan itu ialah Allah yang berkuasa. Tuhan itu Allah yang sanggup melindungi pemazmur sendiri. Karena itu dia katakan, jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Dan oleh karena keadilanmu, lindungilah aku. Pemazmur tahu bahwa dia telah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu dia tidak perlu takut untuk menerima keadilan Tuhan. Dan musuh-musuhnya itulah yang akan dihukum karena merencanakan dan melakukan hal yang tidak baik kepada pemazmur, sekalipun dia melakukan hal yang baik. Sekali lagi pemazmur dengan jelas mengatakan, dengan yakin mengatakan, engkaulah bukit batuku dan pertahananku, sebab engkau adalah tempatku berlindung. Jadi bagi pemazmur jelas bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi tempat perlindungan. Bukit batu dan pertahanan itu kata lain bahwa dia boleh merasakan ketenangan, dia boleh merasakan keamanan ketika dia berlindung kepada Tuhan. Dan juga dia katakan, karena namamu lah selamatkanlah aku. Karena namamu luputkanlah aku. Kita tahu bahwa orang-orang Israel dalam perjanjian lama sering memanggil Allah itu menurut karya dan perbuatan yang telah nyata di tengah-tengah umatnya. Misalnya mereka memanggil Allah itu El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Dan juga sering juga mereka memanggil Allah itu sebagai El Roi, misalnya Allah yang menyediakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena itu dia percaya bahwa ketika dia memanggil nama Allah itu, Allah sendiri yang akan bertindak menurut kuasanya untuk melepaskan pemazmur. Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, setiap kita tidak bisa luput dari permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Bukan saja karena rencana dan keinginan orang-orang jahat atas hidup kita, tapi bisa saja karena keadaan, situasi yang membuat kita takut, karena penyakit, ataupun mungkin karena perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan. Kemana kita meminta pertolongan? Firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan kepada kita, ingat bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah bukit batu, adalah pertahanan, adalah perlindungan kita. Kesanalah kita berseru. Berserulah, panggillah nama Tuhan, maka Ia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Berserulah, maka Ia akan membimbing dan menuntun kita. Bisa saja Tuhan lewat Roh Kudus-Nya menyatakan apa yang harus kita lakukan di dalam hati kita. Atau ketika kita mendengarkan firman-Nya, membaca Alkitab, di sana Tuhan menunjukkan bimbingannya, di sana Tuhan menunjukkan tuntunannya, sehingga ketika kita taat, ketika kita melakukannya, maka kita akan mengalami kelepasan, kita akan mengalami kelepasan dan juga keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan karena keselamatan, karena kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita, sama seperti pemazmur, kita patut bersyukur, kita patut bersukacita karena kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh dengan kasih dan setianya akan melindungi kita. Hari ini kita akan menjalani hidup kita dalam perlindungannya, dalam penyertaannya. Apapun masalah kita, Tuhan hadir untuk menolong kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus,
kami bersyukur atas firman-Mu dan kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah keselamatan kami. Saat ini kami angkatkan doa kami secara khusus buat jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Klender. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dengan berkat kesehatan yang baik, berkati segala usaha dan pekerjaan mereka dengan berkat keberhasilan. Demikian juga kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, kebaikan Tuhan atas seluruh jemaat-Mu. Sekiranya ada jemaat Tuhan di Runggun Klender yang saat ini dalam keadaan sakit, mari Bapa Engkau sembuhkan. Yang dalam pemulihan Engkau berikan kesehatan yang baik kepada mereka. Demikian juga hamba-Mu, serayan-serayan Tuhan yang melayani di GBKP Runggun Klender. Mulai dari pendeta Runggun, keluarga pendeta yang berdomisili di tengah-tengah Runggun Klender, Pertua Diaken Emeritus, Nora Naras Emeritus, Pertua Diaken Nora Naras, pengurus kategorial, pengurus PJJ, anak-anak KKR dan anak-anak Permata, berkati semuanya Bapa sepanjang hari ini. Demikian juga seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, kiranya kasih karunia, rahmat dan berkat-Mu atas mereka, khususnya bagi jemaat-Mu yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Salam.